Hai, selamat pagi. Kali ini kita akan belajar bagaimana memahami indikator stokastis RSI ya. Ini indikatornya untuk melihat tren dengan lebih responsif. Ini bisa berfungsi untuk yang swing-swing pendek kayak gini ya. Ini sampai sini, ini sampai sini kayak gitu, ini sampai sini. Jadi bukan tren yang panjang sampai segini, enggak. Kalau kalian mau tren yang panjang sampai begini menggunakan moving average. Ini memberitahukan tren yang ketika akan turun dan dimana trennya mulai mantul itu dengan menggunakan stokastis RSI. Kita bisa klik di sini di indikator, lalu di teknikal, terus kita ketik stokastis. Nah, ini di sini ya, ini stokastis RSI. Terus cara penggunaannya bagaimana? Nah, di sini ada dua garis ya. Ada garis hijau sama garis merah. Garis hijau ini namanya persen K ya. Terus ada persen D. Ini adalah yang dinamakan garis cepat, ini garis lambat. Jadi garis hijau ini akan bergerak lebih cepat dan garis merah ini untuk dia bergerak agak lambat sebagai konfirmasi. Jadi cara masuknya bagaimana? Ketika kita akan entry, biasanya di sini ada garis ini adalah angka 20, di sini angka 80. Dan angka 20 ini adalah ketika dia mulai oversold ya, jadi sinyal buy. Ketika dia mulai di bawah 20 ini, kita siap-siap untuk buy, tinggal menunggu konfirmasi. Konfirmasinya adalah ini crossover, ada persilangan antara garis merah sama biru terus naik ke atas. Begitu juga sebaliknya, sinyal sell ya, overbought. Nah, di atas garis angka 80 itu berarti dia overbook, artinya untuk mulai siap-siap sinyal sell. Kita di sini ya, kita buktikan di sini. Nah, ini ketika di saham ENRG ini ya, aku pakai contoh ENRG. Ketika dia mulai mantul di sini, nah ketika dia mulai mantul di sini, ini belum ada konfirmasi ya. Memang dia sudah mulai oversold ya, cuma di sini kan belum ada konfirmasi ke atas ya kan. Di sini dia masih rata, belum ada konfirmasi ke atas ya kan. Terus kita tunggu sampai adanya crossover atau persilangan garis ya. Nah, di sini terjadi persilangan garis. Artinya di candle ini kalian boleh masuk. Di sini ada persilangan garis, ya kan? Nah, dan terakhir ini dia sudah garis hijaunya sudah mencapai 100, garis merahnya di 94. Artinya apa? Artinya dia sudah mulai overbought, artinya sinyal untuk mulai sell. Jadi ini lebih responsif ya. Jadi memberitahu kalian sinyal untuk jenuh beli, jenuh jualnya itu lebih cepat dibandingkan dengan RSI biasa. Kita buktikan di chart yang sebelumnya ya. Kita masuk di sini ya. Ini di sini. Nah, ini ya. Ini sudah mulai di area bawah ya. Dari candle ini di sini. Ini sudah mulai area bawah. Mungkin bisa diartikan kalian boleh cicil-cicil dulu ya. Cuma memang belum terkonfirmasi. Terkonfirmasinya nunggu apa? Ketika dia mulai ada crossover. Nah, di sini ada crossover menuju ke atas. Ketika dia sudah tembus di angka 20 ini sebenarnya sudah mulai uptrend tapi belum begitu, trennya belum begitu kuat. Tapi ketika dia sudah mulai tembus di angka 50, artinya trennya sudah mulai kuat seperti ini di sini ya. Ini di sini. Nah, ini trennya udah mulai kuat. Kita bisa ikutin sampai dia di atas ini. Ini di sini kan? Di sini terus dia turun dulu, naik lagi di sini, mulai naik kan, turun lagi di sini. Nah, ini
Terus dia ini kan masih sideways ya, ini di sini sideways. Terus dia turun kan, ini turun sampai dia naik lagi di area ini kan. Jadi ketika ini walaupun harganya naik, tapi ternyata di sini indikatornya itu sinyal untuk arah turun ya. Ini harga kan tetap naik ya, cuma dia kan arah turun. Nah, ketika dia di sini arah turun, terus ada crossover naik ke atas, ini kalian bisa beli lagi di sini. Jadi ini untuk swing yang pendek-pendek gitu loh. Ketika waktunya turun ya jual, ketika waktunya di sini beli ya beli kayak gitu. Bukan yang yang hold dari sini sampai sini itu bukan. Jadi dia apa namanya yang swing yang memang ya lumayan bager ya, cuma nggak terlalu panjang waktunya. Jadi kita mengikuti arah indikator ini saja, waktunya jual-jual, waktunya masuk. Ini semoga bisa dipahami ya. Dan ini bisa dipadukan dengan price channel atau dengan support resisten di sini. Karena ini tidak bisa berdiri sendiri ya, otomatis harus ada pendukung lainnya. Kita padukan dengan price channel. Di sini kita menemukan support resisten seperti ini ya. Ini di sini kan ada support ya, ini garis lurus ini kan support di sini. Nah, ini support, terus ini ada garis lurusnya sampai di sini. Nah, ini terus ada crossover di sini, crossover. Terus mulai naik kan. Ini supportnya juga mulai naik di sini sampai di sini. Ini overbook artinya sinyal jual. Jadi sampai di sini, cukup di sini dulu sampai dipahami. Next aku akan padukan dengan MACD. Nanti akan jadi perpaduan dua indikator duo maut ya, yang sangat-sangat bagus. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di next edukasi berikutnya. Terima kasih.